warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mas Guru Oke Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur sistem seleksi ASN P3K Guru, teman-teman. Jadi kali ini kita akan, sebetulnya alurnya ada 3, jadi teman-teman ya. Jadi ada untuk alur P3K Guru, CPNS, dan P3K non guru. Nanti kita akan bahas ke P3K gurunya, teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, seperti informasi dari Kemdikbudinfo. Jadi alur sistem seleksi calon ASN P3K guru. Jadi bisa nanti masuk di websitenya sscasn.bkn.go.id alur. Jadi ini bisa kita klik ya, seperti ini. Lalu di sini akan muncul alur sistem seleksi calon ASN. Jadi yang pertama ada P3K guru, lalu CPNS, lalu P3K non guru. Ya, di sini semuanya ada untuk buku petunjuknya. Jadi download buku petunjuk seleksi P3K guru dan download alur seleksi P3K guru. Begitu juga dengan CPNS. Jadi setiap alur untuk P3K guru, CPNS dan P3K non guru itu ada alurnya masing-masing dan ada buku petunjuknya masing-masing. Jadi sobat guru semuanya, teman-teman semuanya bisa mendownload sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kali ini kita akan membahas tentang untuk yang P3K guru. Jadi teman-teman, alurnya seperti apa. Jadi untuk buku petunjuk kemarin sudah kita di video saya sebelumnya, cara daftar P3K guru. Nah, selain untuk kali ini kita akan membahas tentang alur seleksi P3K guru. Oke, kita klik download. Baik, kalau sudah sini proses download, lalu kita buka folder downloadnya, teman-teman. Oke, di sini sudah terdownload alur seleksi P3K guru. Kita buka. Sebetulnya untuk alur P3K guru ini mirip sama dengan tahapannya dari buka website, terus daftar akun, login seperti di video saya sebelumnya. Tapi kita akan bahas lagi di bawah. Jadi seperti itu aja. Baik, alur seleksi P3K guru, teman-teman. Jadi yang pertama, jadi ya di sini yang pertama adalah daftar akun. Jadi pelamar mengakses portal SSC ASN di https://sscasn.bkn.go.id. Buat akun, lalu login ke akunnya tersebut, lengkapi biodata dan unggah swafoto. Selanjutnya, yang kedua, daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Nik akan dicek pada data Dapodik. Bagi Anda yang datanya sudah ada, bisa ada data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan formasi. Jadi seperti itu. Bagi Anda THK 2, lulusan PPG dan guru swasta, maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik. Anda dapat melakukan pemilihan formasi setelah Dapodik pada sistem Info GTK, menyelesaikan validasi kualifikasi pendidikan dengan login kembali pada SSC ASN kurang lebih 3 kali 24 jam dari unggahan dokumen validasi pada sistem Info GTK, teman-teman. Lalu, pemilihan jabatan yang tersedia berdasarkan surat edaran Dirjen GTK terhadap sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki. Lengkapi data yang harus diisi, unggah dokumen, cek resume, dan akhiri pendaftaran. Jadi setiap mendaftar harus ditekan tombol akhiri pendaftaran kalau benar-benar datanya sudah valid dan sudah sesuai. Jadi jangan lupa itu. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Selanjutnya, setelah daftar informasi, yang ketiga ada seleksi administrasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi secara sistem. Jadi yang menyeleksi adalah langsung dari Kemdikbud. Jadi selanjutnya, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Begitu ya.
Lalu yang kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi ada kesempatan pertama dan kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya yang nomor 6 adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga sampai ketiga, teman-teman. Jadi pelamar yang tidak lulus pada 1, 2 nanti bisa memilih formasi kesempatan ketiga. Jadi pelamar yang tidak lulus pada seleksi kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Ya. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. 7. Optimalisasi formasi. Jika kebutuhan formasi belum terpenuhi setelah seleksi kebutuhan teknis kesempatan ketiga, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Jadi bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, panitia akan meranking pelamar yang tidak lulus, teman-teman. Jadi panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Baik, untuk alur seleksi P3K Guru, jadi seperti itu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa download sendiri untuk filenya, bisa masuk di websitenya sscsn.bkn.go.id alur, nanti bisa di-download sendiri dan bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, dari Mas Guru. Oke, sekian dulu. Semoga informasi ini dan bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang melakukan mencari informasi untuk melakukan pendaftaran calon ASN P3K Guru, CPNS ataupun P3K non guru. Baik, saya akhiri sekian dulu, Mas Guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.